Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Vida Cahyani dengan pad NIM akhir 1013 dari kelas Data Mining A, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai LKM 4, mengenai hasil kinerja kerja saya di LKM 4 ini. Untuk yang pertama yaitu ulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset WEN. Hitunglah akurasinya berdasar confusion matrix dan classification report dengan presentasi data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, untuk awalnya itu kita mengimport beberapa library yang akan kita gunakan untuk metode pengerjaan pada LKM 4 ini. Nah, sebelumnya, kode-kode ini digunakan untuk mengimpor dataset WEN dari scikit-learn. Nah, kemudian dapat membuat data frame pandas dari data frame pandas dari data tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan kode program yang dapat mencetak nama dari fitur dataset WEN, bentuk dataset, dan 5 baris pertama dari dataset dalam bentuk tabel penjelasan. Nah, untuk load WEN sendiri ini untuk memanggil atau memuat fungsi dari dataset WEN, kemudian untuk WEN.pd.data frames ini untuk membuat data frame pandas dari data WEN tanpa tabel, kemudian untuk data frame pandas ini kemudian untuk print features name ini digunakan untuk mencetak nama fitur dari dataset WEN, kemudian print dataset shape ini untuk mencetak bentuk dari dataset WEN, kemudian dataset WEN.head ini untuk mencetak nama fitur dari dataset WEN sendiri. Di baris pertama dari dataset WEN dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya untuk hasil kodenya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke kode program sendiri. Selanjutnya di mana xwen.values ini 0.213 ini untuk mendefinisikan variabel independen X sebagai atribut dari dataset WEN yang dimulai dari kolom pertama hingga kolom ke-13. Di, di, kenapa dinamakan atau disebutkan kolom ke-13 karena dilihat dari sebelumnya bahwa dataset WEN ini hanya memiliki kolom 13 saja, maka kita menggunakannya hingga angka 13 saja. Nah, kemudian y.when underscore data target ini untuk mendefinisikan variabel dependen Y sebagai target atau label dari dataset WEN. Nah, kemudian untuk X-train 1, X-test 1, Y-train 1, YT1, train test split ini eh, untuk memisahkan dataset menjadi data testing dan data training, di mana nanti eh, dengan ukuran uji itu sebesar 20% atau 0,2 ini dari total data dan menggunakan nilai sheet atau random step ini 100. Nah, selanjutnya itu untuk penggunaan fungsinya sama, yang membedakan hanya ukuran uji yang pertama yaitu 20% atau 0,2, 30%, 0,3, dan 40% atau 0,4. Di mana nanti kode tersebut selanjutnya itu menggunakan decision tree. Decision tree untuk membuat prediksi pada 3 set data yang berbeda. Nah, di mana nanti masing-masing ini dilatih dengan pasangan data pelatihan yang berbeda seperti tadi X-train 1, Y-train 1, terus X-train 2, Y-train 2, dan X-train 3, Y-train 3, di mana nanti prediksi itu eh, dilakukan dengan tiga data uji berbeda, yaitu X-test 1, Y-test 1, X-test 2, D-test 2, dan X-test 3, Y-test 3, di mana apabila setelah melakukan prediksi itu nanti akan mencetak hasil confusion matrix dan akurasi untuk masing-masing prediksi, di mana confusion matrix ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model dalam melakukan klasifikasi pada kelas-kelas tertentu, dan untuk akurasinya ini dapat memberikan rasio prediksi yang benar secara keseluruhan, di mana untuk hasil keluarganya didapatkan bahwa confusion matrix 1 itu sebesar 0,78 atau 78%, confusion matrixnya itu 0,83 atau 83%, dan confusion matrixnya itu
0,86 atau 80%. Nah, selanjutnya untuk triplot underscore tree ini untuk menghasilkan representasi visual dari pohon keputusan yang telah dibuat oleh model klasifikasi tersebut yang dapat memvisualisasikan model untuk membuat keputusan berdasarkan fitur-fitur yang diberikan tadi. Nah, itu dapat dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya teks representation ini eh, untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pohon itu dapat dibangun secara hierarkis dan setiap keputusan ini diambil berdasarkan fitur-fitur yang telah ditentukan. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu hmm, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset stat. Nah, untuk soal nomor 2 ini kurang lebih sama seperti nomor 1 dengan akurasi testingnya itu 20%, 30%, dan 40%. Yang membedakan terletak pada datasetnya, di mana dataset stars ini merupakan dataset dalam bentuk CSV yang dimana kita harus membaca dulu dataset CSV tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu digunakan kode seperti berikut, di mana kita dapat membaca data dari file CSV atau file stars.csv ini, yang kemudian kita simpan dalam sebuah data frame dengan library pandas di Python dan mencetak isi dari data frame itu ke layar atau ke outputnya dalam bentuk dari data frame dan memberikan informasi tentang jumlah baris dan kolom dalam data frames. Nah, selanjutnya itu eh, dilakukan kode program saja itu data underscore stars sama dengan seperti dari CSV, print features, names, dataset shapes, dan datasets ini. Nah, di mana untuk fitur names ini untuk mencetak nama-nama kolom dalam dataset. Kemudian untuk dataset shape ini untuk mencetak jumlah baris dan kolom dari dataset stars. Kemudian yang dataset ini data underscore stars head ini untuk mencetak beberapa baris pertama dari dataset untuk memberikan gambaran singkat tentang data yang telah dibaca. Nah, selanjutnya untuk hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita menggunakan data stars values 5 di mana values 5 ini merupakan jumlah baris atau kolom yang maksimal itu hanya 5 yang terdapat pada dataset stars .csv ini. Kemudian eh, kode tersebut ini digunakan untuk membagi dataset asli menjadi data latih dan data uji dengan proporsi yang berbeda dengan menggunakan random state tadi 100 untuk menghasilkan pemisahan yang konsisten. Di mana nanti di dalam kode tersebut sama menggunakan decision tree untuk melakukan pemodelan pada 3 dataset yang berbeda, di mana masing-masingnya itu X-train, Y-train untuk data training, kemudian X-test, Y-test itu untuk data testing, di mana hal ini itu eh, selanjutnya menggunakan hasil prediksi untuk setiap dataset, setiap set pengujian yang disimpan dalam variabel YPRED 1, YPRED 2, dan YPRED 3 ini. Nah, kemudian hasil ini tuh dicetak untuk memberikan pemahaman tentang model yang telah diprediksi. Sehingga untuk outputnya dapat didapatkan sebagai berikut. Untuk confusion matrix 1 ini akurasinya 1, confusion matrixnya 2, confusion matrixnya juga akurasinya itu sama-sama 1. Di mana untuk ketiga confusion ini akurasinya itu sama-sama 1 atau baik. Nah, kemudian triplot
Tree ini fungsinya itu juga sama untuk menggambarkan pohon keputusan dari model klasifikasi di mana outputnya sebagai berikut. Dan selanjutnya untuk text representation ini untuk menghasilkan representasi teks dari pohon keputusan yang dapat dicetak dan memberikan keputusan dari setiap node dalam pohon tersebut. Nah, eh, selanjutnya yaitu untuk nomor soal 3 sama mengulangi tahapan klasifikasi dengan dataset breast cancer dan persentase data testingnya itu sama yaitu 20%, 30%, dan 40%. Di mana untuk yang pertama kali kita akan membaca data frame eh, breast cancer ini. Nah, eh, cancer underscore data ini untuk memuat dataset breast cancer, di mana nanti cancer sama dengan PD data frame ini untuk membuat data frame pandas dari atribut data dalam dataset. Kemudian kita print features names ini untuk mencetak nama-nama kolom dalam dataset. Terus dataset shape ini untuk mencetak bentuk jumlah dan jumlah baris dan kolom dari dataset. Kemudian dataset cancer.head ini untuk mencetak 5 baris pertama dari dataset untuk melihat datanya pada output. Nah, seperti berikut. Di mana selanjutnya untuk x.cancer values ini untuk mendefinisikan atribut atribut atau fitur dari dataset dengan menggunakan kolom pertama hingga ke kolom 30, di mana kenapa batasnya 30 itu karena pada dataset pada saat kita membuka atau membaca dataset itu ternyata terdapat 30 kolom 30 kolom data yang pada breast breast cancer itu tadi. Nah, selanjutnya untuk sumber dengan cancer data ini untuk menggunakan untuk mendefinisikan target atau label dari dataset, kemudian X-train, X-test, Y-train, Y-test ini untuk membagi dataset menjadi data testing sama data training dengan rasionya itu 80% itu eh, data test, data data training, kemudian 20%-nya data testing. Di mana random state-nya ini 100. Nah, nanti eh, kita menggunakan representasi 20% atau 0,2, kemudian 0,3 dan 0,4 sesuai dengan yang diminta oleh soal. Nah, selanjutnya kode tersebut itu tetap menggunakan decision tree untuk melakukan klasifikasi pada 3 set data yang berbeda, seperti X-train 1, Y-train 1, X-train 2, Y-train 2, X-train 3, dan Y-train 3. Nah, di mana nanti untuk prediksi kemudian nanti dimasuk data yang telah diprediksi itu nanti dimasukkan ke dalam YPRED 1, YPRED 2, YPRED 3. Kemudian kita mencetak confusion matrixnya dan akurasi matrixnya pada masing-masing dataset yang telah dipresentasikan tadi sebanyak 20%, 30%, dan 40% masing-masing. Nah, kemudian untuk hasil kodenya itu didapat bahwa pada confusion matrix 1, akurasi satunya itu 0,92, confusion matrix 2 itu 0,92, confusion matrix 3 itu akurasinya 0,92, di mana confusion 1, 2, dan 3 itu akurasinya itu sama-sama 0,92 atau 92%. Nah, kemudian itu tree.plot underscore trees ini perintah untuk membuat plot untuk memvisualisasikan pohon keputusan yang nantinya akan ditampilkan pohon keputusan
seperti output berikut. Nah, untuk text representation ini untuk menghasilkan representasi teks dari struktur pohon keputusan secara lebih terperinci dalam bentuk teks atau tulisan seperti berikut. Nah, selanjutnya untuk hasil dan analisis datanya itu untuk langkah awal dari analisis dataset ini kita memuat data, kemudian mengidentifikasi nama fitur, bentuk dataset, dan distribusi nilai di dalamnya. Di mana selanjutnya itu nanti membagi menjadi data training sama data testing. Kemudian itu kita dapat menggunakan variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk pembagian datasetnya ini disesuaikan dengan soal, di mana pada soal tersebut diminta sebanyak 20%, 30%, dan 40% sesuai dengan kebutuhan soal. Kemudian kita dapat eh, memprediksi kelas target itu dengan menggunakan confusion matrix untuk menunjukkan seberapa baik model mengklasifikasikan ke setiap kelas. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi jumlah prediksi dan dapat mengidentifikasi akurasi pada confusion matrix tersebut. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan pada dataset UNS ini dengan data tesnya 20% ini akurasi yang didapatkan itu mohon maaf tadi terkendala internet. Akan saya lanjutkan untuk data set UNS ini eh, pada data tes 20%, akurasi yang didapatkan itu 0,78%, di mana dijelaskan bahwa eh, model ini tuh memiliki 8 prediksi kelas 0 yang benar, 11 prediksi kelas 1 yang benar, 9 prediksi kelas 2 yang benar, dan tidak ada prediksi kelas 1 atau kelas 2 yang salah. Dengan menunjukkan akurasi 78%, kemudian data tesnya ini 30% untuk confusion matrix 2 dengan akurasi 0,83%, yang menandakan bahwa sekitar 83% dari semua sampel uji ini dapat diklasifikasikan benar. Kemudian data tes 40% dengan confusion matrix 3 ini akurasinya 0,86%, di mana akurasi 0,86% atau 86% ini dihitung dari jumlah prediksi benar dibagi total sampel. Kemudian dataset STARS 2 ini data tes 20%, 30% dan 40% ini memberikan output berupa akurasi 1. Di mana ini eh, model ini telah membuat prediksi yang tepat untuk semua sampel sehingga memiliki akurasi sebesar 1 atau 100% seperti berikut. Di mana 6 kelasnya ini untuk jumlah prediksi yang benar untuk setiap kelas itu sementara selainnya itu menunjukkan jumlah prediksi yang salah. Nah, akurasi 2 ini juga menunjukkan akurasi 1 atau 100%. Dan confusion matrix dari 3 atau akurasi 3 itu juga menunjukkan 1 atau 100%, di mana nilai di luar diagonal utama ini 0, dengan yang menunjukkan itu prediksinya sempurna untuk data uji yang digunakan. Nah, kemudian dataset breast cancer ini untuk data tes 20%, 30%, 40% itu akurasinya juga sama-sama 0,92 atau 92%, di mana rasio prediksi yang benar itu terhadap total sampel itu menunjukkan akurasi yang tinggi, yang berarti kinerja modelnya itu baik dalam memprediksi data uji.
seperti berikut. Nah, untuk kesimpulannya bahwa analisis dataset ini memuat struktur dan memahami struktur serta karakteristiknya. Hal ini tuh dapat membantu mengidentifikasikan fitur-fitur bentuk dataset dan distribusi nilai-nilai di dalamnya. Kemudian dataset juga dibagi menjadi data training dan data testing, di mana fiturnya itu menjadi variabel X dan targetnya itu menjadi variabel Y. Nah, kemudian training dataset ini dibagi menjadi proporsi yang berbeda atau menggunakan data tes yang berbeda sesuai dengan soal yang diminta, yaitu 20%, 30%, dan 40% yang dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang model yang akan dites seperti itu. Nah, kemudian hasil dari evaluasi 3 dataset itu yaitu dataset STARS, dataset SWINE, dan dataset breast cancer itu menunjukkan performa model klasifikasi dengan akurasi yang tinggi, di mana untuk dataset SWINE itu akurasinya 0,78, 0,83, dan 0,86, di mana setiap akurasi itu bertambah setiap satu akurasinya. Nah, untuk dataset startnya ini akurasinya pada confusion matrix 1, 2, 3 itu sama-sama 1. Nah, sedangkan untuk dataset breast cancer itu untuk confusion matrixnya matrix 1, 2, 3-nya itu juga sama-sama 0,92 atau 92%, yang berarti bahwa model yang dimiliki itu memiliki kemampuan yang baik dalam memprediksi kelas dari data uji yang digunakan dengan tingkat kesalahan yang rendah atau bisa jadi tidak ada kesalahan dalam beberapa kasus. Nah, berikut penjelasan LKM 4 dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau adanya kurang jelas mengenai penjelasan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.